Masya Allah, sudah semakin semangat nih. Kita mulai 1 jam ke depan dengan materi menjaga kesehatan ibu dan anak. Wah, luar biasa materi kita pada kali ini, karena kesehatan mental itu sangat penting untuk menjadikan anak-anak yang sehat mental. Tapi sebelum dimulai, terlebih dahulu kami bacakan dulu CV beliau yang akan dimulai oleh Teh Muhajari, silakan. Nama beliau Laila Khairun Nisa, tanggal lahir Bogor 2 Mei 1981, alamat Sentul Bogor, personil branding Islamic Counselor, pendidikan S1, aktivitas mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor, pengasuh rubrik remaja prestatif, founder sahabat curhat remaja, founder konseling corner masjid, dan training parenting Samara. Baik bunda-bunda semua, mari kita sama-sama simak pemaparan dari beliau. Kepada Ustazah Laila Khairun Nisa, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah nikmatnya ya. Di pagi hari ini saya bisa hadir ke sini ya, untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan ibu-ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih jazakillahu khairan katsiran kepada Bunda Nifri ya, yang sudah meminta saya untuk datang hadir ke sini ya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala KUA ya, kemudian Bapak Ketua MUI Kecamatan, Ketua TPPKK beserta pengurus dan juga pengurus MT dan jajarannya, kemudian ibu-ibu guru semuanya dan para hadirin semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Sebelumnya saya mau berpantun dulu, Bu. Bunga mawar, bunga melati, harumnya semerbak wangi. Dari Sentul saya jauh-jauh ke sini untuk ketemu ibu-ibu bersilaturahmi. Baik, alhamdulillah, masya Allah, betul-betul suatu anugerah yang luar biasa, ibu-ibu. Saya kesini tuh semangat banget, ya, nunggu-nunggu tanggal hari ini kok lama banget. Alhamdulillah, Allah rezekikan, ya, saya untuk bertemu dengan ibu-ibu. Saya dari Sentul tadi berangkat jam 5, Bu. Kenapa? Karena daerah Sentul, Bogor, Sukabumi itu macet. Siang sedikit aja, lewat jam 6 aja udah macet. Terus saya sampai sini jam berapa gitu. Nah, alhamdulillah karena saya berangkat jam 5, jadi saya jam 6 lewat sedikit udah sampai di sini. Lebih nyaman, bisa istirahat dan gak kehujanan. Ya, masya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, saya mau cek dulu nih karena saya baru ya di sini. Saya pengen tahu yang berasal dari desa Pondok Kasotonggo. Coba Cung, ada nggak? Masya Allah, semangat ibu-ibu ya. Dari desa Pondok Kasu Tengah, Masya Allah, alhamdulillah. Desa Babakan Pari, Masya Allah, banyak sekali ya. Desa Pasir Doton, Masya Allah, alhamdulillah. Desa Jaya Bakti, alhamdulillah, barakallah. Desa Cidahu, Masya Allah. Desa Tangkil, alhamdulillah. Desa Girijaya, alhamdulillah. Ada ya perwakilannya, alhamdulillah, masya Allah. Baik ibu-ibu, alhamdulillah. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu materi ya mengenai menjaga kesehatan mental ibu dan anak. Ini sebelumnya mohon maaf saya pakai jas ini bukan gaya-gayaan, tapi karena tiris gitu ya. Dan karena di sini lingkungannya MUI, jadi alhamdulillah saya juga adalah alumni dari Pendidikan Kader Ulama MUI Kabupaten Bogor. Ya, alhamdulillah. Jadi kita sama-sama lah ya dari MUI. Baik, menjaga kesehatan mental ibu dan anak. Ini lagi ngetren banget ibu-ibu.
ini betul-betul lagi in, ya, lagi ngetren menjaga kesehatan mental ya. Dan ini adalah bukan hal yang asing bagi kita, karena banyak sekarang ini menjadi perbincangan. Ya, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu, ya. Tuliskan, nah, ini kalau yang buat catatan ya, kalau yang mau di handphone boleh atau cukup diingat saja. Tuliskan 3 pengalaman bersama dengan keluarga yang membawa rasa bahagia dalam 1 bulan terakhir, Bu, berarti bulan Desember ini ya. Nah, 3 pengalaman bahagia apa yang ibu rasakan? Coba silahkan diingat-ingat. Banyak sih sebetulnya, tapi ibu-ibu pilih yang paling momen bahagia. 3 saja. Sudah ibu? Apa ya? Silahkan dicatat boleh, diketik boleh di handphone ya. Dari sekian pengalaman bahagia dalam 1 bulan ini, pilih 3 yang paling spesial. Sudah? Nah, kalau sudah, dari 3 itu dibuat ranking 1, 2, 3. Yang paling bahagia yang mana? Silakan dipilih, dilingkari atau dipilih. Apa pengalaman yang paling bahagia? Dari 3 tadi ya. Tadi kan dari banyak, pilih 3. Kemudian dari 3 dipilih 1 yang paling bahagia. Ya. Apa kira-kira? Udah ibu-ibu? Kalau udah, nilai ya, tuliskan skalanya. Berapa skala kebahagiaan yang ibu-ibu rasakan dari 1 momen yang paling bahagia itu? 1, nilai 1 adalah agak bahagia, 10 bahagia sekali. Berarti berapa nilainya? Wah, saya 10 misalnya. Wah, saya 9, 8. Nah, itu pasti beda-beda ya. Silahkan, menurut ibu berapa nilai kebahagiaan yang ibu rasakan di bulan ini, di momen yang paling membahagiakan itu? Setiap orang pasti punya standar bahagia yang beda-beda ya. Ada yang dikasih uang sama suami, wah bahagia banget. Kalau uangnya kurang, bahagianya berkurang. Iya, seperti itu. Sudah ibu-ibu? Alhamdulillah kalau sudah ya. Nah, untuk apa ini? Ini untuk mengukur bahwa sebetulnya ibu-ibu itu masih punya banyak momen yang membahagiakan. Banyak sekali momen yang membahagiakan, ya. Dan dari berbagai momen yang membahagiakan itu, sebetulnya ibu-ibu masih punya peluang untuk terus bahagia. Ya, karena ternyata bahagia itu ada di sekitar kita. Nggak usah nyari kemana-mana, ya. Nah, ini adalah fenomena sakit mental yang sering dibahas di sosial media, ya, atau di sekarang ini di sekitar kita ini sering mungkin kita mendengar istilah-istilah ini, walaupun bagi kita ini agak asing, tapi ini selewat aja ya biar ibu-ibu tahu. Itu self injury. Ini adalah menyakiti diri sendiri. Ibu-ibu jangan kaget ya, nanti kalau misalnya tiba-tiba ibu-ibu ngedapetin anak ibu pergelangan tangannya pada luka. Ini namanya self harm, menyakiti diri sendiri. Ini berarti ada yang nggak beres sama anak kita. Jadi kita harus clear ibu-ibu ya, sama anak kita. Perhatikan, lagi ngetren kalau ada masalah, stres, tangannya disayat-sayat. Pakai apa? Pakai yang tajam, jarum pentul, penitik, silet, cutter. Nah ini berarti ini ada yang bermasalah. Makanya kita harus care sama anak kita, peduli sama anak kita, bukan hanya sekedar secara jasmani, ya, tapi secara mental juga harus kita pahami.
Kemudian ada yang namanya depresi. Depresi ini stres ya, tertekan. Ada 3 bipolar. Bipolar ini Bu adalah dua hal yang bertolak belakang. Tadinya mood banget, senang banget, tiba-tiba sedih, ya seperti itu. Kemudian bullying ini suka ngata-ngatain, ya atau suka menyakiti. Nah ini harus kita cegah dari anak kita. Jangan sampai anak kita ngatain adiknya misalnya apa, hitam itu nggak boleh Bu, ya tolong dicegah gitu ya. Lurus gitu, jangan dianggap candaan, ya. Ini bukan panggilan yang baik gitu ya. Jadi dari mulai hal yang sepele gitu, jangan. Kemudian, ini bunuh diri, alhamdulillah kalau di sini enggak ya. Tapi kalau di luar negeri dan banyak juga ya di Indonesia sudah mulai terjadi kasus bunuh diri Bu. Ada mahasiswa yang bunuh diri gara-gara stres, ya mikirin kuliah. Ada yang bunuh diri karena nggak bisa bayaran sekolah. Ada yang bunuh diri, pokoknya macam-macam, ditinggal pacar lah, inilah itulah. Ya, ini fenomena ini juga makin banyak. Kemudian inner child ini berarti dia masih ada jiwa yang belum selesai, unfinished business dalam masa kecilnya, gitu ya. Kemudian gangguan kecemasan, dikit-dikit cemas, ya, khawatir, ya. Dan juga luka pengasuhan, berarti ada hal-hal yang melukai dia ketika dalam pengasuhan, ya, seperti itu. Dan psikopat itu nggak punya rasa Bu, makanya ada orang yang bunuh, ya. Waktu kemarin ya kasus di mana tuh, yang ayah ngebunuh anaknya, itu nggak punya rasa, ya. Tapi katanya itu ada pengaruh narkoba juga. Nah ini ada di sekitar kita Bu, ya. Naudzubillahiminzalik. Nah kemudian saya ingin tes ibu-ibu, ya, mengelola emosi. Nah sekarang ibu jawab dengan jawaban ya atau tidak. Ketika saya cemas atau kecewa atau frustasi, saya ingin melampiaskannya ke orang lain. Ya atau tidak, jawab dalam hati. Alhamdulillah. Apakah hal kecil dapat membuat saya marah? Kadang-kadang ya, anak nyenggol air tumpah. Ibu-ibu aduh masya Allah ya. Ya sih emang istighfar tapi kemudian apakah saya mudah tersinggung? Gampang tersinggung Bu? Enggak ya, enggak baperan ya Bu, masya Allah. Apakah saya sulit mengendalikan emosi? Enggak ya Bu ya, alhamdulillah. Apakah ketika sedang berkonflik saya sering mengatakan sesuatu yang kemudian saya sesali? Marah sama anak, habis itu nyesel. Nah kemudian kemarahan saya terkadang menyakiti orang yang saya sayangi. Pernah? Enggak ya. Atau misalnya marah cubit anaknya, jewer ya. Nah ini kemudian, nah ini juga sama, ini tentang kecemasan. Apakah saya sering cemas tentang banyak hal setiap hari? Jemuran di rumah udah diangkatin belum ibu-ibu? Cucian di rumah udah dicuci belum? Enggak ya, enggak cemas ya insya Allah ya. Jadi ini mengenai kecemasan. Apakah kita tuh gampang cemas, dikit-dikit cemas, takut, khawatir? Kemudian yang kedua, apakah saya sering membuat masalah semakin besar? Tadi masalahnya kecil Bu, cuma digede-gedein, dibesar-besarin. Masalah suami nyimpen anduk di kasur, itu bisa jadi perang. Ya. Kemudian, apakah saya khawatir tentang sesuatu yang tidak dicemaskan oleh orang lain di sekitar? Pernah kan gitu Bu? Orang lain mah biasa aja, tapi kenapa kita cemas? Nah, ya, Masya Allah. Kemudian, apakah saya cemas bahkan di saat saya senang? Lagi senang sih, tapi kok hatinya masih ada rasa cemas, khawatir gitu. Pernah Bu? Nah, ya. Kemudian, apakah saya tidak bisa berhenti cemas? Jadi cemas pengen berhenti tapi nggak bisa gitu. Meskipun sudah berusaha untuk mengabaikannya. Pernah gitu Bu? Nah ya, was-was, cemas ya. Nah, ketika satu kecemasan telah selesai, lalu saya beralih ke kecemasan berikutnya. Jadi nggak selesai-selesai Bu. Udah beres yang ini, pindah cemas yang lain. Ya, terus saja begitu. Ya.
Nah, ini ya, jadi ini adalah tentang kecemasan. Kalau kebanyakan jawabannya iya, ya, berarti ibu-ibu perlu istighfar gitu ya. Baik, apa itu kesehatan mental? Menurut WHO, keadaan kesehatan mental itu adalah keadaan yang sejahtera di mana individu menyadari potensinya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Berarti ada berapa poin, Bu? Menyadari potensinya, kemudian dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah ini, kesehatan mental itu gini, ya. Jadi kita sadar bahwa kita tuh punya potensi. Potensi ibu-ibu di sini, masya Allah, ya. Ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu guru, ya. Ibu-ibu yang solihah, potensinya besar, ya. Tinggal bagaimana mengelola potensi itu agar bisa mengatasi tekanan hidup. Namanya orang hidup itu pasti ada masalah, nggak Bu? Pasti ada ujian, nggak Bu? Ada. Orang yang nggak ada ujian itu berarti dia sudah meninggal, baru dia nggak diuji lagi. Jadi selama kita hidup pasti kita akan diuji. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapinya. Mau menyikapinya dengan stres, ya, atau menyikapinya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Islam. Itu pilihan kita, gitu. Ya. Nah, kemudian dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Jadi Bu, kalau orang lain masih merasakan hal yang sama seperti kita rasakan, berarti normal. Nah, kita punya anak yang misalnya spesial. Ada nggak sih orang lain yang sama-sama punya anak spesial? Kalau ada berarti ujian kita masih normal nggak Bu? Normal. Kita punya suami yang kurang romantis, ya. Ada nggak orang lain yang punya suami yang kurang romantis? Berarti ujiannya masih normal nggak Bu? Nah itu maksudnya, supaya kita tidak kaget, supaya kita tidak lebay, tidak berlebihan dalam menyikapi ujian. Kita nggak punya duit, orang lain ada nggak Bu yang nggak punya duit? Berarti normal nggak ujiannya? Nah itu, ya. Kalau masih normal-normal aja, berarti ujiannya masih bisa kita lalui, ya. Nah, kemudian dapat bekerja secara produktif, ya. Bu-ibu masya Allah bisa produktif sekali, pagi-pagi udah ada di sini. Berarti rumah udah beres. Ya itu kan bisa dilanjut nanti ya Bu ya. Namanya pekerjaan rumah kan nggak ada beresnya ya Bu ya. Gimana kita ngaturnya? Ya tergantung kita mengaturnya. Kalau kita bisa mengaturnya bisa, semua bisa diikuti, insya Allah. Ya. Kemudian mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Masya Allah, ini semua Masya Allah ibu-ibu yang memberikan kontribusi semua ini ya kepada komunitas ibu-ibu semua, ya Masya Allah. Nah jadi 4 kriteria sehat mental itu tadi ya, mengenali potensi diri, mampu mengatasi stres sehari-hari, produktif dan bermanfaat bagi orang lain, ya. Nah, dalam sebuah tulisan The Myth of Mental Illness menyatakan sebuah teori bahwa sakit mental itu sebenarnya enggak benar-beneran sakit, ya, enggak benar-benar sakit, tapi merupakan tindakan orang yang secara mental tertekan karena harus bereaksi terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya sehat, cuma dia yang memilih, ya, dia merasa tertekan. Dia yang memilih bahwa dia itu stres. Dia yang mengatakan bahwa dia itu depresi. Jadi nggak benar-benar sakit sebetulnya. Kalau dianya tidak memilih untuk menjadi sakit. Ya. Nah ini katanya beberapa tanda stres gitu ya. Yang pertama sakit kepala, tegang otot, nyeri leher. Ini sama juga sama keluhan kolesterol ya Bu ya. Asam urat sama. Ya. Gangguan pencernaan, sakit perut. Nah ini juga katanya
tanda-tanda stres. Tapi memang kalau menurut penelitian, sakit mah, sakit pencernaan itu memang betul ada hubungannya dengan stres, ya. Jadi sebetulnya kalau ibu-ibu udah minum segala rupa obat dari sakit mah ini, bisa jadi yang sakit bukan lambungnya, tapi pikirannya, psikisnya, gitu ya. Jadi harus diberesin psikisnya juga, ya, supaya badannya sehat. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal daging, yang kalau dia itu sehat, maka semua bagian tubuhnya juga sehat. Itulah qalbu. Jadi kalau kita pengen sehat, Bu, ya tadi ya, perasaan kita, qalbu kita, pikiran kita juga disehatkan supaya fisik kita juga sehat. Insya Allah, ya. Nah, ini banyak juga yang lainnya, ya. Ada detak jantung cepat, mudah lelah, lesu, gampang gugup, peningkatan frekuensi masuk angin, kurang konsentrasi, terlalu banyak makan atau nggak nafsu makan. Bisa juga kan ya, Bu, ya? Ada kan orang yang stres, makannya jadi tambah banyak, tambah lahap gitu ya. Ada juga orang yang karena beban pikiran jadi nggak nafsu makan. Berarti ya tadi betul memang bahwa kesehatan pikiran dan perasaan kita harus betul-betul kita jaga, ya. Nah, bagaimana peranan keluarga dalam menjaga kesehatan mental ini, ya? Dalam visi keluarga Muslim, ya. Jadi yang namanya keluarga Muslim itu harus punya visi dan misi. Sebagaimana lembaga, ya, sekolah itu pasti ada visi dan misinya. Begitu juga dengan visi keluarga, ya. Visi keluarga Muslim ini disebutkan di dalam surat At-Tur, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kullu mri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka itu dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya, ya. Jadi kalau kita memiliki visi keluarga Muslim, kita ingin kita Muslim, anak-anak Muslim, anak cucu juga Muslim, maka kita harus menanamkan visi keluarga Muslim ini. Sekarang ada nggak, Bu, orang yang murtad, remaja yang murtad, ada, Bu? Sedih nggak, Bu? Padahal kita pengen sama-sama masuk ke surga, sekeluar sama anak cucu kita juga. Tapi kalau ada yang murtad, gimana, Bu? Gak bisa. Ya, makanya ini harus betul-betul, ya, kita perhatikan. Jadi kebutuhan anak kita, terutama kebutuhan akidah yang kokoh, itu harus diprioritaskan, ya. Nah, kemudian di dalam surat At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini yang harus kita perhatikan. Kita harus jaga diri kita dan keluarga kita, jangan sampai tersentuh api neraka. Apa wel aja nggak mau ya, Bu, kena api neraka. Makanya kalau anak-anak putri kita, remaja putri kita sudah balik, maka harus menutup aurat. Sampaikan bahwa ini karena mamah sayang, mamah cinta sama kamu, karena mamah gak mau kulit kamu itu tersentuh api neraka. Buat anak remaja putra maupun putri kita yang sudah mulai pacaran, jangan senang anaknya sudah laku. Laku itu kalau sudah nih, kalau belum itu namanya mendekati zina. Ingatkan, Bu, karena itu tanggung jawab kita. Dibonceng sama lelaki, sama temannya. Udah banyak kan ya, Bu, kejadian. Nah, emang sih sekarang udah yang kayak gitu udah lumrah. Tapi kan kita nggak mau mengikuti lumrah yang salah, yang hamil di luar nikah, yang dulu diaborsi. Sedih, ya. Nah, ini harus betul.
betul-betul kita harus care. Kita lah yang berkuasa atas anak kita. Jangan kita yang didikte sama anak kita. Nah, ya. Kita yang berkuasa. Mereka itu dalam tanggungan kita. Jangan sampai kita yang justru dimarahi sama anak kita. Mama ngapain sih? Larang-larang aku main-main. Mama ngapain sih? Nyuruh-nyuruh. Astagfirullah. Kalau ada yang anak yang seperti itu, segera bertobat dan segera minta pertolongan sama Allah untuk bisa mendidik anak kita. Ya. Nah, keluarga sebagai faktor protektif karena keluarga itu adalah yang melindungi. Ya. Pihak pertama yang melindungi anak-anak kita itu adalah keluarga. Kalau keluarganya cuek, abai, lalai, anaknya belum sholat dibiarin, belum bangun padahal subuhnya udah kesiangan dibiarin, kasihan ngantuk, masih ngantuk, nggak tega, ini berarti nggak sayang. Ya, nah, seperti itu. Kemudian bagaimana sih cara mendeteksi ya kesehatan mental ini? Nah, mendeteksinya ya tadi ya sudah cara mendeteksi kecemasan, emosi ya. Nah itu kalau sudah ada tanda-tanda itu silahkan ibu-ibu segera banyak-banyak beristighfar. Kemudian menjaga kesehatan mental keluarga ya. Tujuan keluarga muslim itu menjadikan rumahnya adalah sebagai surganya, bukan rumahnya adalah nerakanya. Baiti jannati bukan baiti ngari. Nauzubillah. Ya. Kenapa? Karena rumah adalah tempat pertama dan utama dalam mendidik anak-anak. Rumah adalah tempat pulang. Dari mana-mana kita pasti pulang ke rumah. Nyaman istirahat itu di rumah. Walaupun di hotel itu mewah, tapi lebih nyaman di rumah. Bagaimanapun keadaan rumah kita itu adalah rumah yang paling nyaman. Jadi oleh karena itu kita ciptakan bagaimana supaya rumah kita ini menjadi surga bagi kita. Ya. Nah di dalam surat Ar-Rum tadi, ya ada namanya manusia pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Begitu juga dalam anggota keluarga. Setiap orang ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Kita pasti punya kelebihan, tapi pasti kita juga punya kekurangan. Mau nggak Bu, kekurangan kita tuh diungkit-ungkit sama orang lain? Enggak kan? Sama, orang lain juga nggak mau diungkit-ungkit. Suami kita punya kekurangan, mau nggak kekurangan itu diungkit-ungkit sama kita? Enggak. Begitu juga kita punya kekurangan, tidak mau diungkit-ungkit. Lalu gimana caranya untuk menyikapi kelebihan dan kekurangan ini? Yang pertama, saya ingin supaya ibu-ibu fokus lagi, ya. Oh ya, seminar parenting dan konseling. Masya Allah. Sekali lagi, seminar parenting dan konseling. Alhamdulillah, masih connect ya. Oke, kelebihan dan kekurangan. Kalau kita ada kelebihan, ibu-ibu kalau kelebihannya apa sih? Jangan bilang lemak ya Bu. Sama kelebihannya. Kelebihan kita apa? Pasti kita punya ya kelebihan-kelebihan. Kelebihan itu disyukuri, dinikmati. Ya, begitu juga dengan kelebihan pasangan kita, suami kita. Kelebihannya disyukuri, dinikmati. Kelebihan anak kita juga pasti punya kelebihan. Disyukuri, dinikmati. Fokus pada kelebihan. Sehingga dengan bersyukur, dengan menikmati itu akan tumbuh cinta. Ya, cinta. Yang cinta ini akan melahirkan mahabbah sehingga timbul sakinah, tenang. Ya. Nah, kemudian gimana dengan kekurangan? Kekurangan itu lebih baik atau seharusnya itu diterima bahwa itu adalah kekurangan saya. Ya, saya punya kekurangan dan saya akan berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan itu. Suami kita punya kekurangan pasti, tapi kita terima kekurangannya sebagaimana kita juga menerima kelebihannya. Anak kita punya kekurangan pasti, kita terima kekurangannya.
Nah, sehingga dengan perasaan menerima itu, Bu, akan timbul kasih sayang. Ya. Dengan kasih sayang ini akan muncul rahmah yang nanti berujung ke sakinah juga. Jadi sebenarnya kelebihan dan kekurangan itu hal yang wajar, bukan, Bu? Wajar. Namanya juga manusia. Tidak ada yang sempurna. Jadi kekurangan itu kita terima, kemudian kita jadikan itu sebagai pelajaran bagi kita untuk mengevaluasi diri ke depannya lagi, dan kita jadikan itu sebagai rasa kasih sayang terhadap sesama anggota keluarga, terutama kepada anak-anak kita. Ya, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara menjaga kesehatan mental? Sebelum menjaga kesehatan mental orang lain, maka kita harus menjaga kesehatan mental diri kita sendiri dulu ya, Bu Ibu. Karena apa? Karena kita, bagaimana kita ingin membuat anak kita sehat mental kalau ibunya juga mentalnya tidak sehat? Bagaimana mungkin? Berarti ibunya dulu apa anaknya dulu, Bu? Ibunya dulu yang sehat mental, baru anaknya. Jangan nuntut anaknya untuk sehat mental, untuk jadi anak yang soleh. Nanti akan dibahas sama Bunda Rizri. Tapi kitanya sendiri juga nggak mau memperbaiki diri. Ya. Nah, lalu kita bilang, tapi kan susah mewujudkan itu. Pengen menghindari cepat marah itu susah, pengen nggak cepat marah itu susah, pengen tidak mudah cemas itu susah, pengen tidak mudah khawatir itu susah. Nah, jangan lupa Allah sudah berjanji ya di dalam firman-Nya bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebani kita melainkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi yakinlah kalau ibu-ibu lagi dapat cobaan, ujian, tekanan, itu pasti sesuai sama kemampuan kita, nggak mungkin lebih, ya. Nah, ini ada sedikit tentang psikologi, ya. Dalam ilmu psikologi ada yang namanya coping. Coping itu apa? Coping itu suatu proses di mana individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan-tuntutan dengan sumber daya yang mereka gunakan dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan. Jadi coping itu apa ya? Misalnya gini, misalnya gini, Bu. Ini anggaplah ini tujuan kita, ekspektasi kita. Kita pengennya di ujung atas. Lalu kenyataannya ternyata kita ada di sebelah bawah. Gimana caranya mengkompromikan ini? Maka teknik coping itu memperkecil jarak antara atas dan bawah. Jadi kita harus bisa mentolerir, harus bisa menerima dan menyesuaikan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kalau dipraktekkan itu, kalau dalam sebuah benda ya, dengan didekatkan antara atas dengan bawah. Ditekuk, didekatkan. Jadi yang tadinya lebar didekatkan. Supaya nggak apa? Supaya nggak stres. Karena ekspektasinya tinggi, tapi kemampuannya masih di bawah. Jadi yang begini, nah, ya, ketemu, ya. Tapi gimana caranya, Bu, supaya bisa ketemu? Itu ada triknya. Apa? Pintunya ada di komunikasi. Komunikasi, ya. Kuncinya ada di komunikasi. Kalau terhadap anak, ini kan tentang mental ibu dan anak. Berarti kita harus berkomunikasi dengan anak, jalin kedekatan dengan anak, jalin cinta dengan anak. Jangan kalau ngobrol sama anak itu pas lagi kita nyuruh. Nah, kalau ke warung, nah sapuin, nah cuci piring, nah bantuan beberes atau mama, bantuan masak atau. Jangan hanya pas itu, tapi pas lagi santai, deketin, Bu. Ngobrol, gimana di sekolah? Siapa aja sih guru-guru yang enakeun? Ngobrol-ngobrol yang receh.
teman yang baik sama kamu. Ngobrol dari hal-hal yang receh gitu ya, dari hal-hal yang ringan. Itu jadi bikin anak itu mau curhat sama ibunya. Ciri anak yang dekat sama ibunya, anak berani curhat sama ibunya, bukan sama orang lain, apalagi di sosmed. Jadi kalau anak kita sering curhat, ibu harusnya bahagia. Jangan bawel ngomong. Jangan kayak gitu, Bu. Kamu mah ngeluh melulu. Nah, jangan ya. Dengarkan. Kalau dia lagi ngeluh, dengarkan. Ya, kewajiban kita tuh mendengarkan, menyimak ya. Dengan didengarkan saja anak udah senang, Bu. Nanti baru kita kasih masukan, kita kasih nasihat ya. Jadi kalau anak lagi mau curhat, jangan lu mama keriweuh gitu. Mama lagi repot, lagi sibuk gitu. Jangan ya. Karena apa? Kalau bukan kepada kita, dia akan mencari yang lain. Nah, kemudian ini yang tadi ya, tuntutan di atas, ekspektasinya di bawah, dia akan menjadi masalah. Tapi dengan kopi dia akan berdamai dan akan tangguh. Ya. Nah, ini mengenai Family Strength Network, ini hanya gambaran macam-macam karakteristik yang ada pada manusia. Jadi manusia itu ada yang karakteristiknya peduli, ya, ada yang menghargai, ada yang humoris, tapi ada juga yang dia suka memuji, dia suka menghindar, dia suka menyalahkan orang lain. Kemudian dia bisa menerima perbedaan pendapat, ada yang seperti itu, macam-macam lah ya. Jadi kalau ada anak kita yang kayak gini, oh berarti termasuk dalam kategori yang seperti ini, nggak apa-apa ya. Kemudian juga ada yang aspek spiritual well-being itu karakteristik yang adanya yaitu harapan, dia punya harapan, dia punya keimanan, keyakinan, baik hati ya, kemudian takwa. Kemudian komitmen, karakteristik yang di antara lain adalah percaya, jujur, dapat diandalkan, setia dan berbagi. Ya. Ini di antara karakteristik yang ada di dalam anggota keluarga. Ya, sama lah ya aspek yang waktu bersama yang menyenangkan ya, dan mengelola stres dan krisis. Nah, sekarang tibalah kita pada poin terakhir ya, cara menjaga kesehatan mental ibu dan anak. Bagaimana caranya? Saya rumuskan dalam 6 poin ya. Yang pertama, kokohkan iman Ibu. Kokohkan iman itu bukan hanya tahu rukun iman, hafal rukun iman ya. Kalau guru PAUD kan pasti mengajarkan itu ya dengan lagu kepada anak-anaknya. Ya kalau PAUD ya apa-apa, memang kekuatannya baru di hafalan. Tetapi ya, kalau sudah mulai SD ya, sudah mulai remaja, harus mulai dibangun ya, dengan menguatkan keimanan melalui proses berpikir. Jadi mengokohkan iman itu bukan hanya sekedar tahu Allah itu ada, tahu malaikat itu ada, tahu Al-Quran itu adalah kitab suci dan seterusnya. Tapi dia itu bisa meresapi maknanya. Oh, kalau aku sakit itu Allah yang menyembuhkan. Oh, kalau aku lagi sedih itu Allah yang akan menghibur aku. Oh, kalau aku lagi dapat masalah, Allah yang akan menolong aku. Sampai pada titik itu, Bu. Jadi dalam hidupnya itu selalu Allah, Allah, Allah. Dia nggak akan lari kemana-mana. Dia nggak akan lari ke narkoba. Iya, anak-anak sekarang ini. Dia nggak akan lari ke geng motor. Dia tidak akan lari ke nonton drama Korea dan seterusnya. Karena dia yang ada dalam hatinya Allah. Kalau aku kenapa-kenapa, aku tenang, ada Allah. Nah, kalau udah kayak gini, Bu, cemas itu jarang datang. Jarang datang. Karena apa? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat Allah tuh tenang. Kenapa aku harus takut? Kenapa aku harus takut rezeki? Allah yang kasih aku rezeki. Kenapa aku harus merasa stres? Allah yang mau membuka jalan bagi setiap kesulitan kita. Nah, oleh karenanya, maka inilah kokohkan keimanan itu bukan semata-mata imannya kokoh atau hafalan dari rukun imannya itu kokoh, tapi tadi sampai pada tataran dia yakin Allah ada, yakin Allah akan menolong, Allah akan membukakan jalan, sampai pada tataran itu.
Kemudian poin yang kedua, bersyukur atas segala nikmat. Ya, Bu. Sebenarnya nikmat kita itu banyak nggak sih, Bu? Di rumah ada yang sakit nggak, Bu? Semoga Allah sembuhkan. Ibu-ibu sehat semuanya? Nikmat nggak, Bu, sehat itu? Kita itu kalau mau hitung-hitungan nikmat, Bu, ya Allah, malu sama Allah, malu banget, sangat malu. Banyakkan nikmatnya daripada ujiannya. Tapi kita banyakkan bersyukurnya apa ngeluhnya? Nah, eta. Jadi kalau bersyukur itu, Bu, mau ngeluh juga malu, mau cemas juga malu, mau khawatir juga malu, karena udah kebanyakan nikmat. Ya, setiap orang pasti dikasih ujian sesuai dengan kemampuannya. Ya. Nah, kuncinya bersyukur. Makanya bangun tidur aja kita langsung bersyukur. Banyak sekali, Bu. Kalau mau direnungkan, Masya Allah, setiap hari, setiap detik, Masya Allah, banyak. Ya, nah ini. Jadi kalau kita banyak bersyukur, Insya Allah mental kita sehat, Bu. Amin. Kemudian tingkatkan ketaatan. Ketaatan kepada Allah. Nah, gimana caranya, ibu-ibu? Faktor yang paling menyulitkan bagi seorang ibu dalam mendidik anaknya itu adalah faktor apa? Ilmu. Faktor ilmu. Dan berapa banyak ibu-ibu yang mau belajar ilmu pendidikan anak? Gak banyak. Diajak pengajian aja, Bu, alasannya banyak. Repot di rumah, ngurus anak, ngurus suami, ada aja alasannya. Padahal sebetulnya kalau diatur-atur mah bisa. Kalau ada pengajian atau training yang ada infaknya, yang ada biayanya, aduh mahal. Padahal mah beli tiung anyar, beli sendal anyar, beli baju anyar mah gampang. Nah, kasro mah gampang. Ya, jajan mah gampang. Tapi kalau untuk ilmu, aduh, asa berat amat. Kayak berat banget, sangat berat mengeluarkan infak untuk belajar. Ya. Nah, ya. Kemudian ini kayak Bunda Divri, Masya Allah, belajarnya itu modalnya besar, sampai bayar jutaan ibu-ibu buat belajar. Coba, itulah memang belajar itu ada pengorbanan, ilmu, waktu, tenaga, biaya. Wajar, insya Allah itu jadi infak yang barokah, jadi tabungan buat amal jariah kita. Tingkatkan ketaatan. Jadi apa tadi, Bu? Modalnya ilmu hanya bisa didapat dari belajar. Ya. Nah, dengan modal ilmu itu, maka insya Allah kita bisa mendidik anak-anak kita agar tidak hanya sehat mentalnya, tapi betul-betul menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Ya. Kemudian jalin komunikasi efektif, ya seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Setiap masalah itu jembatannya komunikasi, Bu. Masalah sama suami itu komunikasi jembatannya. Ya, jadi kalau Pak diem-diem, Pak cemberut-cemberut, masalahnya selesai nggak, Bu? Nah, selesai itu dengan dikomunikasikan, ada jembatannya. Ya, seperti itu. Begitu juga dengan anak kita, ajak ngobrol berdua. Ya, nah, ibu itu pengen kamu jadi anak yang solih, pengen kamu itu taat ibadah, sholat 5 waktu, menutup aurat. Gimana, nak? Karena ibu pengen kamu masuk surga, kita bareng-bareng. Nah, kira-kira cita-cita ibu ini benar apa salah nggak sih, nak? Tanyakan itu. Supaya cita-cita kita itu jadi cita-cita berdua bareng sama anak kita juga punya cita-cita yang sama. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh bilang kita tuh nyuruh-nyuruh wae, karena kita nggak pernah menyampaikan tujuannya apa.
Ya. Nah, jadi komunikasi yang efektif tadi ya ibu-ibu. Kemudian selanjutnya cara menjaga kesehatan mental, berkumpul dengan orang-orang solih. Nah ini masya Allah ibu-ibu semua ini solihah semuanya. Dengan berkumpul maka semangat kita bertambah, kekuatan kita bertambah, ya, ilmu kita juga bertambah, dan berkah silaturahmi juga bertambah. Ya, jadi berkumpul itu jangan cuma ngerumpi di warung sayur ya ibu-ibu. Jangan, tapi berkumpul dengan orang-orang solih dalam kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah. Dan terakhir, kembangkan jiwa altruisme. Altruisme ini sebenarnya istilah psikologi, tapi kalau dalam Islam ini nggak aneh. Apa? Tolong menolong. Ya, jadi dengan membantu orang lain, menolong orang lain, kita jadi ngerasa berharga, Bu. Iya nggak? Kita jadi ngerasa berharga. Dan dengan altruisme ini ada penelitiannya bahwa kalau kita sering menolong, maka ini akan semakin menyehatkan mental kita. Justru kalau kita nggak mau nolongin karena kita ngerasa ngapain sih nolongin orang, saya aja banyak masalah. Nah itu masalahnya nggak beres-beres. Justru dengan menolong orang lain, membantu orang lain, ya, insya Allah masalah kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik ibu-ibu semuanya. Jadi ini adalah 6 poin cara menjaga kesehatan mental ala saya, ya, yang saya kutip dari berbagai sumber, ya. Dan ini insya Allah manjur kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya sehatnya mental itu bukan hal yang baru dalam Islam. Karena kita sudah diperintahkan ya oleh Allah untuk selalu menjaga kesehatan baik jasmani kita maupun rohani kita, baik fisik kita, badan kita maupun pikiran kita. Dan semuanya hanya akan bisa kita lakukan dengan ilmu. Ya. Baik ibu-ibu yang solihah semuanya, masya Allah, alhamdulillah. Baru ini yang bisa saya sampaikan karena adanya keterbatasan waktu. Saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan masih ada waktu. Barangkali ibu-ibu ada yang mau berdiskusi atau mengajukan pertanyaan ataupun pernyataan ataupun misalnya pengalaman, silahkan. Masih ada waktu kalau emang ingin